Jangan mencintai karena paras ada batasnya. Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena pangkat, jabatan, ada pensiunnya. Tapi cinta karena Allah, maka itulah yang akan menguatkan perasaan cinta kita bersamanya. Cinta itu tidak butuh alasan, maka cukuplah engkau mencintaiku tanpa alasan, dan alasannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mau. Maka rumah tangga yang baik itu bukan rumah tangga yang menuntut, tapi menuntun, bukan saing, tapi saling. Berumah tangga bukan hanya sekedar bersama dalam satu atap rumah yang sama, tapi berumah tangga adalah kapal besar, kapal berlayar bersama untuk menentukan visi yang sama, yaitu bahagia di dunia sampai surga. Berumah tangga bukan hanya sekadar mampu menerima kelebihan dari pasangan kita, tapi berumah tangga harus mampu menerima kekurangan sebagai pahala berharga di sisinya. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Syukuri kelebihannya, tutupi kekurangannya. Sungguh cinta terbaik di rumah tangga itu bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi dia yang siap bertahan walaupun melihat kekurangan dalam dirimu. Karena pada akhirnya cinta di rumah tangga selalu membutuhkan ketidaksempurnaan untuk membuktikan kesempurnaan. Untuk yang belum berumah tangga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera hadirkan jodoh terbaik yang mencintaimu, yang bisa membimbingmu, yang bisa membersamaimu di dunia sampai ke surga. Amin. Ya Allah ya Karim, muliakan rumah tangga kami dengan ketenangan yang melembutkan, dengan kebersamaan yang menguatkan, dengan keberkahan yang mendekatkan. Jadikan rumah tangga kami bersama di dunia sampai ke surga. Hidup itu pasti ada pilihan, ada manis dan pahitnya. Yang buruk jasanya dijadikan pelajaran hidup. Sikap syukur itu cerminan paling dekat untuk bisa dijadikan patokan manusia. Bukan salah keadaan, tapi kurang syukurnya. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Bersyukurlah, maka hidup kamu akan bahagia. Bersyukur itu juga bukan karena ada kebaikan, tapi berpikir bakal jadi baik. Awalnya dari lisan.
Tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Memang sebagai manusia, tentu kita mengharapkan sesuatu lalu merencanakan agar itu semua bisa tercapai. Tidak semua rencana kita akan berjalan sesuai dengan keinginan. Jika hal itu telah terjadi, tentu kita tidak bisa melakukan apapun selain ikhlas menerimanya. Mungkin di balik semua hal yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan, ada hal-hal baik di baliknya. Nantinya kita akan mengetahui hikmah dari semua hal. Jadi bersabarlah dan cobalah untuk ikhlas menerima. Sebagai manusia resah, gelisah, galau adalah hal yang wajar. Yang tidak boleh itu adalah gelisah berlebihan. Perasaan negatif sering sekali kita rasakan, dan itu merupakan hal yang wajar bagi manusia. Akan tetapi, yang tidak boleh itu adalah terlalu berlebihan dalam merasa gelisah, resah, dan galau. Ada 4 hal agar tidak mudah gelisah. Pertama adalah memiliki iman. Kedua adalah istiqomah dalam menjalankan semua amal ibadah. Ketiga adalah ilmu yang bisa membimbing manusia. Keempat adalah ikhlas menerima segala ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sibuk mencari kebahagiaan, tapi sibuklah menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak bisa dicari, akan tetapi diciptakan. Salah satunya adalah dengan perbanyak bersyukur tentang apa yang sudah didapat hari ini. Dalam menyampaikan dakwahnya, Ustadz yang sering disapa Hilman ini sering memberikan motivasi berupa kata-kata bijak Islami yang penuh makna dan menggetarkan hati. Inilah kata-kata bijak Islami yang penuh makna. Sedalam apapun kita mencintai seseorang, tetapi jodoh sudah diatur Allah, maka di setiap kita ikhtiar mencari jodoh selalu libatkan Allah di dalamnya agar kita tidak kecewa. Memang sebagai manusia, kita diminta untuk berikhtiar dan selalu memantaskan diri agar mendapat jodoh yang baik. Jodoh itu ibarat cermin dari diri kita, jadi kita harus senantiasa memperbaiki diri. Jika sedang dekat dengan seseorang, maka selalu libatkan Allah agar Allah meridhoinya. Jika memang bukan jodoh,
maka tidak akan berjodoh. Akan tetapi, jika memang sudah ditakdirkan bersama, maka sejauh apapun jarak memisahkan, pasti akan berjodoh juga. Berbuat baik kepada orang tua adalah kunci kemuliaan dan kebahagiaan dalam hidup. Barangkali dengan doa dari orang tua, kita bisa menjadi orang yang hebat, bisa menggapai semua impian kita. Bisa jadi karena doa-doa dari orang tua kita sendiri. Selalu menjaga tindak tutur, berucap yang lemah lembut, itu adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Kalau ditinggalkan seseorang yang kita sayang dan terus mengingatnya, maka kita akan terus menyalahkan keadaan. Memang ketika patah hati, kita akan terus menanyakan banyak hal mengapa bisa terjadi, mengapa bisa meninggalkanku, mengapa bisa dia pergi begitu saja. Apabila tidak berjodoh dengan seseorang, maka Allah sedang menyiapkan jodoh yang baik untuk kamu. Jangan khawatir jika orang tersebut meninggalkanmu, maka Allah akan menggantinya yang lebih baik. Memang sulit untuk mengikhlaskan orang yang telah pergi, akan tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Pasrahkan saja kepada Allah. Semuanya yang baik-baik akan datang padamu kemudian hari. Kebaikan itu bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Terkadang manusia merasa lelah berbuat baik karena tidak ada yang menghargainya, tidak ada apresiasi dari orang lain, sehingga membuatnya ingin berhenti berbuat baik saja. Kebaikan itu walaupun kecil, tetapi Allah akan balas. Begitu juga dengan keburukan. Jadi, jangan lelah berbuat baik, karena Allah pasti akan mencatatnya. Ujian itu adalah cara Allah sedang memuliakanmu. Ujian itu adalah bukti Allah sedang mencintaimu. Ujian itu adalah pesan Allah sedang merindukanmu. Ujian itu adalah pengingat Allah sedang menghapus dosamu. Maka berbahagialah untukmu yang sedang diuji. Ustadz Hilman Fauzi adalah salah satu pendakwah yang dikenal karena penyampaiannya yang puitis dan mudah diterima, khususnya bagi generasi muda. Inilah kata-kata bijak Islami yang penuh makna dan menggetarkan hati dari Ustadz Hilman Fauzi. Jika yang kamu harapkan belum menjadi kenyataan, bersabarlah. Yakinlah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang kamu harapkan. Jangan marah jika doamu belum searah. Jangan gelisah jika inginmu belum terasa. Allah selalu lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Allah selalu lebih ngerti untukmu yang berarti. Jika ada yang menyakitimu, belajarlah untuk memaafkan. Karena dengan memaafkan, engkau akan mendapatkan kebaikan dari sakit hati yang dirasakan. Memaafkan memang tidak merubah masa lalumu, tapi memaafkan mencerahkan masa depanmu. Orang yang percaya diri bukanlah dia yang percaya dengan kemampuannya sendiri, tetapi dia yang percaya diri karena Allah selalu bersamanya menemani
seringkali yang membuat hatimu sakit karena kekhawatiran berlebihan di hatimu, seringkali yang membuat pikiranmu sempit karena ketakutan berlebihan di pikiranmu. Hiasi hatimu dengan kesyukuran hingga kegelisahan letih menemanimu. Sibukkan dirimu dengan kebaikan hingga keburukan lelah mengikutimu. Untuk yang telah terjadi, astagfirullah. Untuk yang sedang terjadi, alhamdulillah. Untuk yang akan terjadi, bismillah. Tenang saja, ada Allah. Jangan pernah membenci masa lalu, karena bagaimanapun, dia pernah hidup dalam hidupmu. Sebagai manusia resah, gelisah, galau adalah hal yang wajar. Yang tidak boleh itu adalah gelisah berlebihan. Berbuat baik kepada orang tua, itu adalah kunci kemuliaan dan kebahagiaan dalam hidup. Kalau ditinggalkan seseorang yang kita sayang dan terus mengingatnya, maka kita akan terus menyalahkan keadaan. Kebaikan bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Jangan sibuk mencari kebahagiaan, tapi sibuklah menciptakan kebahagiaan. Terima saja apa yang sudah terjadi dalam dirimu dan jangan sibuk mencari kesalahan atau menyesali secara berlebihan apa yang sudah terjadi. Rezeki itu bukan tentang seberapa banyak jumlahnya, tapi tentang seberapa besar berkahnya. Tenangkan hatimu tentang rezeki. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Terus berdoa dan berusaha. Jangan khawatirkan rezekimu, karena Allah sudah mengaturnya. Tapi khawatirkanlah bagaimana caramu mendapatkan rezeki itu. Jangan sampai alasanmu dalam mengejar rezeki jadi membuatmu lupa kepada Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit.